Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, menyambut hari Bi'tsatun Nabi atau Mab'atsun Nabi, dinobatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai Rasul di saat usia beliau 40 tahun. Di dalam kajian tentang Bi'tsatun Nabi, di sini ana bawakan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi mengucapkan atau menyampaikan tablignya itu bukan berdasarkan hawa nafsu ataupun keinginan dirinya ataupun keinginan yang lain, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam pembahasan ini ana sedikit akan menjelaskan tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi, manasib allati ja'alahallahu linabiyyi, yaitu Allah memberikan maqam-maqam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Yang pertama adalah tentang maqam atau mansab nubuwah. Yang kedua adalah mansab atau keduduk maqam tasra'iyah. Yang ketiga adalah maqam atau mansab at-tabligh atau mansab al-wilayah. Yang ketiga adalah mansab al-wilayah atau kepemimpinan. Ikhwan dan akhwat sekalian, pertama adalah maqam kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala saat diturunkan wahyu kepadanya. Sudah pasti terjaga dari kekurangan, terjaga dari tambahan, terjaga dari kesalahan, sebagaimana ayat yang tadi. Yang pertama yaitu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau sallallahu alaihi wa alihi maksum, terpelihara dari kesalahan ataupun lupa ataupun kekurangan di saat menyampaikan misinya atau tablignya kepada umat. Lalu bagaimana keterpeliharaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi? Apakah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Keterpeliharaan Nabi dari dosa atau kesalahan, atau yang disebut dengan ismah, maksum, atau terpelihara dari dosa, berasal dari ikhtiar Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Ada pendapat memang yang mengatakan dari seorang ulama, Al-Alama Muhammad Jawad Al-Mughniyah, mengatakan ismah Nabi sallallahu alaihi wa alihi adalah ghahriyah. Ghahriyah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi saat menyampaikan wahyu mustahil keliru, mustahil salah. Meskipun Nabi itu sendiri berkehendak untuk salah, mustahil akan terjadi demikian. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alimul ghaib wala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu, ayat yang lain, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dalam ayat ini atau kandungan ayat ini menjelaskan bahwa ada sekelompok dari ini pendapat dari Alama Muhammad Jawad Al-Mughniyah. Ya, beliau mengatakan, jadi dalam ayat tadi dimaksudkan adalah ada sekelompok malaikat yang selalu menjaga
gerakan-gerakan Rasulullah, kalam-kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tabligh. Itu adalah sebuah pendapat ulama. Tetapi pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Ahlul Bait Syiah Imamiyah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksum atau ismahnya, terpeliharanya dari dosa, itu disebabkan ikhtiar dirinya sendiri, bukan pemberian pencipta. Bukan pemberian pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hasil dari kesempurnaan dirinya sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, pikiran, dan ikhtiar. Nah, itu adalah sedikit dari makom atau dakwah Nabi secara lisan. Jadi dakwah Nabi secara lisan itu terpelihara dari kesalahan atau lupa. Tidak mungkin terjadi pada diri Nabi di saat menyampaikan tabligh atau pesan-pesan wahyu yang disampaikan oleh Allah untuk umatnya. Nah, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan lisan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah dengan amal atau dengan langsung perbuatan, praktek, tatbik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hukum syariat secara langsung dengan praktek kepada umatnya. Yaitu tidak selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah atau menyampaikan hukum-hukum syariat atau pesan-pesan wahyu itu dengan lisan, tidak. Tidak selalu naik mimbar di masjid lalu Nabi berkata, lalu Nabi menjelaskan panjang lebar seperti di kelas atau di majelis taklim, tidak. Tidak selalu demikian. Nabi lebih banyak menjelaskan hukum-hukum syariat itu dengan praktek, dengan amal. Seandainya saja seluruh hukum dijelaskan seperti di majelis taklim atau di kelas dengan panjang lebar, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Tidak cukup masa 23 tahun. Pasti di situ akan terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman. Pasti sebagian sahabat akan berbeda-beda menafsirkan di saat Nabi menjelaskan secara lisan hukum-hukum atau amalan-amalan tertentu dari syariat. Sebab saat itu masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai kemampuan berpikirnya itu sangat-sangat rendah sekali. Kecuali hanya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat tertentu saja yang memiliki pemikiran yang atau pencernaan pemikiran yang sangat bagus, sangat gemilang dibandingkan dan masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang pemikirannya masih terbelakang atau susah untuk menangkap. Lihat saja, kalau seandainya Nabi menjelaskan di masjid taklim secara lisan, pasti akan muncul berbagai macam perbedaan penafsiran ketika saat keluar dari majelis tersebut di antara para sahabat. Tidak ada praktek, hanya lisan. Bayangkan saja, lihat zaman sekarang, bagaimana perbedaan terjadi. Padahal umat sekarang ini kemampuan berpikirnya sudah maju dibandingkan sebagian sahabat terdahulu, kecuali keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ilmu kenabian diwariskan kepada mereka, pada keluarga Nabi. Zaman sekarang saja, ketika seorang guru atau seorang ustadz menyampaikan materinya di dalam masjid taklim atau di ceramah, di mimbar, ketika keluar selesai, pasti nanti di akhir akan terjadi perbedaan pemahaman di antara para hadirin. Itu yang terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi menyampaikan tablighnya, salah satunya adalah sholat, hukum sholat atau syariat sholat.
Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan dengan berkata kepada mereka apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Nabi tidak menjelaskan cara sholat di majelis, tidak menjelaskan perincian sholat seperti apa, tidak. Nabi langsung mempraktekkan di depan sahabat dengan langsung sholat, dan para sahabat menyimak, bermakmum di belakang Nabi, melihat bagaimana Nabi sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, bukan sebagaimana yang aku ajar. Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah aku ajarkan untuk sholat. Tidak demikian. Nabi berdiri di mihrab dan langsung sholat. Demikian pula dengan masa manasik haji. Nabi langsung mempraktekkan secara langsung dengan amal, dengan perbuatan, tidak menjelaskan seperti di Masjid Ta'lim. Beliau berkata, apa? Huzu anni manasikakum. Kalian ikutilah manasik hajiku, yaitu caraku. Huzu anni manasikakum. Ikuti aku tawaf, ikuti aku sya'i, ikuti aku ihram, ikuti wukuf di Arafah dan Mina, ikuti aku melempar jumrah, mencukur rambut, menyembelih dan seterusnya. Langsung dipraktekkan oleh Nabi di depan para sahabat. Ini adalah penerapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung dengan praktek yang tidak mungkin salah lagi, dan tidak ada lagi beda penafsiran. Kalaupun ada beda penafsiran bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi haji, berarti mereka yang tidak mengikuti pada waktu itu Nabi sedang sholat, bagaimana Nabi sholat, atau mereka yang menyimpangkan arti gerakan-gerakan sholat dan gerakan-gerakan haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan terlebih dahulu, sebelum Nabi mempraktekkan kepada umat Nabi, terlebih dahulu mempraktekkan kepada keluarganya, yaitu ahlul baitnya, Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan wal Husain, yang mana di situ rumah kenabian, wahyu turun, dan Nabi diajarkan bagaimana sholat kepada malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin lagi keluarga Nabi akan salah dalam mempraktekkan sholatnya Nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan syariatnya itu lebih banyak dengan mempraktekkan, dengan menggunakan praktek, karena supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang pada saat sekarang terjadi. Ikhwan dan akhwat, itu adalah makom yang pertama. Makom yang kedua adalah makom sahibus syariah, pembuat syariat. Kita mengetahui bahwa pemegang syariat atau pembuat syariat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan kedudukan khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang dan pembuat syariat. Apa maksudnya di sini pembuat atau pemegang syariat yang dimiliki oleh Nabi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa demikian? Perhatikan. Kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai kepada kedudukan maksum atau suci, mulia, hingga derajat yakin atau menyingkap waqi, yaitu menyingkap sesuatu yang sebenarnya atau hukum sebenarnya. Dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai kepada keyakinan yakin dan melihat waqi'iyah, maka dia Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat waqi'i atau realita mafasid, keburukan-keburukan dan maslahat-maslahat umat yang sesungguhnya.
yang akan terjadi pada saat itu atau yang akan datang. Karena Nabi telah melihat realita yang sesungguhnya. Seperti misalkan, misalnya contohkan, Ana bisa melihat sesuatu yang ada di balik tembok. Ketika Ana bisa melihat sesuatu yang ada di balik tembok, pasti Ana akan memberitahukan pada orang sekitar sesuai dengan apa yang ada di balik tembok itu. Tidak mungkin salah. Karena apa? Ana telah melihat sesuatu yang sebenarnya di balik tembok itu seperti apa. Beda dengan orang yang hanya bisa menebak apa yang ada di balik tembok. Dia tidak mengetahui, tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Dia hanya bisa menebak atau menyangka saja, atau meraba saja bahwa yang di balik tembok ini mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Berbeda dengan orang yang bisa melihat hakikat atau apa yang sebenarnya ada di balik tembok. Pasti tidak mungkin terjadi kesalahan. Pasti dia akan menjelaskan sesuai fakta yang ada di balik tembok itu. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai kepada makom yakin, telah mengetahui hakikat realita hukum yang sebenarnya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan atau membuat syariat sesuai dengan maslahat-maslahat umat, sesuai dengan mafsadah umat yang ada pada saat itu atau yang akan datang. Ketika Nabi mengatakan hukum seperti ini, lalu umat berkata lain, karena Nabi telah mengetahui hakikatnya. Sedangkan umat tidak bisa melihat hakikat, hanya Nabi. Karena itu Nabi banyak pada saat itu sahabat atau umat yang membantah atau menolak. Kenapa seperti ini? Karena Nabi melihat hakikat, sedangkan sahabat tidak bisa melihat hakikat, belum sampai kepada kedudukannya. Karena itu banyak pada saat itu sahabat yang menentang atau mempertanyakan sebagian hukum yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai kepada makom yakin, sebagaimana Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di situ tidak ada lagi penghalang untuk mengetahui hakikat yang ada. Ikhwan dan akhwat sekalian, makom selanjutnya atau mansab yang ketiga adalah mansabul hukumah atau makom hukumah, kedudukan kepemimpinan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala makom wilayah, makom hukumah, bukan hanya makom tabligh sebagai pembawa syariat atau penyampai syariat saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah sebagai waliul amr muslimin, hakimus syariah, bahwa Nabi adalah sebagai imam, juga sebagai pemimpin umat untuk kemaslahatan umat seluruh alam, bukan hanya untuk bangsa Arab yang saat itu saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Itu adalah makom yang terakhir, makom kenabian, makom hukumah atau makom kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang masuk kepada pembahasan bi'tsatun Nabi atau hari mab'atsun Nabi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai Rasul pada umur 40 tahun. Sebagaimana di dalam riwayat dalam Sahih Al-Kulaini yang meriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa Amirul Mukmin qala annahu qala, Imam Shadiq mengatakan yaumu sab'ati wa ishrin min Rajab nubbi'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada saat tanggal 27 Rajab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai
dia makom diangkat menjadi seorang rasul, dinobatkan makom kenabian. Di sini ada yang disebut dengan bi'tsatun nabi, ada yang disebut dengan Isra Mi'raj. Terkadang memang ada sebagian ikhwan akhwat yang menyamakan antara bi'tsatun nabi dengan Isra Mi'raj, padahal keduanya memiliki perbedaan. Adapun Isra Mi'raj itu terjadi perbedaan pendapat masalah tahun dan waktu. Malam ketika Nabi di Isra itu kan pada waktu malam, dan itu terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan tahun ketiga, setelah 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengatakan pada tahun ke-10 setelah Bi'tsah baru terjadi Isra Mi'raj. Alamah Majlisi mengatakan demikian. Ada yang mengatakan tahun kedua setelah Bi'tsatun Nabi, yaitu setelah Bi'tsatun Nabi. Ada Alamah Majlisi di dalam kitab Biharul Anwar juga mengatakan demikian. Ada yang mengatakan juga 6 bulan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bahwa Isra Mi'raj dengan mab'ats atau bi'tsatun Nabi dua hal atau dua peristiwa yang berbeda, tidak sama, berbeda. Kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Jadi menurut riwayat bahwa dari Ahlul Bait yang sahih, riwayat Ahlul Bait bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Isra Mi'raj Nabi itu sebenarnya banyak sekali, bukan hanya sekali, tapi yang masyhur atau yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya satu, yaitu peristiwa Mi'raj yang terbesar, yang mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk melakukan sholat. Nah itu jadi terjadinya kapan? Yaitu terjadinya pada waktu bulan Ramadan. Ada yang mengatakan demikian, ya. Ada yang mengatakan. Jadi Isra Mi'raj sebagaimana di dalam ayat dikatakan asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah itu adalah pendapat yang yang ayat yang menjelaskan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari. Ikhwan dan akhwat sekalian, adapun sebenarnya pembahasan atau perbedaan dari Isra dan Mi'raj ini telah Anda jelaskan di kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu. Perbedaan tentang Bi'tsah dan Isra Mi'raj bisa dirujuk ya di pembahasan tentang Isra dan Mi'raj, perbedaannya dan juga cerita-cerita fiktif atau dongeng-dongeng Israiliyat tentang Isra Mi'raj yang dibuat oleh kaum Yahudi untuk menghinakan atau mendiskreditkan kesucian atau makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Nabi mereka yang dari Bani Israel yaitu Nabi Musa alaihissalam lebih mulia daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah perbuatan atau kerjaan dari orang-orang Yahudi dengan hadis-hadis Israiliyat. Jadi ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang mab'ats atau bi'tsatun Nabi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki makom yaitu makom wilayatul amr wal muslimin, kepemimpinan, dan juga Nabi mempunyai kedudukan makom tabligh dan juga makom tasyri' yaitu sahibus syariah, yang memiliki hukum atau yang membuat juga hukum syariat. Ikhwan, jadi Isra Mi'raj
dia di sini dikatakan bahwa Isra Mi'raj wa asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa fi syahri Ramadan inda ahlul bait. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Ramadan menurut riwayat-riwayat dari ahlul bait. Sedangkan menurut dari riwayat mazhab yang lain bukan terjadi pada bulan Ramadan. Bahwa dan bi'tsah atau dinobatkannya Nabi Sallallahu Alaihi diangkat sebagai di makom kenabian atau kerusulan itu pada bulan Rajab, yaitu tanggal 27 Rajab. Itulah sedikit dari pembahasan tentang bi'tsatun Nabi atau mab'atsun Nabi. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.